Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Desta Adi Nugraha dari Program Studi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Universitas Negeri Surabaya. Saya telah menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Negeri Surabaya sejak tahun 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau lebih dikenal dengan PDD UKT PT dalam bidang pengajaran, yaitu dalam mata kuliah evaluasi program keolahragaan dengan kode mata kuliah 8920102041 dengan bobot SKS sebesar 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa S1 Ilmu Keolahragaan pada semester 5. Di mata kuliah ini akan dibahas tentang konsep evaluasi dalam konteks program keolahragaan, mulai dari pengertian, tujuan, teknik, pengembangan alat ukur, indikator keberhasilan, hingga praktik membuat instrumen evaluasi, serta menganalisis data hasil evaluasi. Mata kuliah ini juga bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan merancang, melaksanakan dan mengevaluasi efektivitas serta efisiensi dalam program keolahragaan. Selain itu, mahasiswa juga diarahkan untuk dapat mengambil atau membuat suatu keputusan berbasis data guna perbaikan dan pengembangan program olahraga secara berkelanjutan. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah project based learning, di mana pada pertemuan 1 sampai dengan 11 mahasiswa akan dibekali dengan teori dan praktik, yang kemudian akan dilanjutkan dengan studi kasus terjun langsung di lapangan pada pertemuan 12 sampai dengan 16 untuk melakukan evaluasi, mengolah data hasil evaluasi dan menyajikan hasil evaluasi tersebut dalam bentuk laporan. CPMK atau capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah: yang pertama, mampu menjelaskan tentang konsep dasar evaluasi program keolahragaan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasikan dan menganalisis komponen program keolahragaan yang perlu dievaluasi berdasarkan kebutuhan. Ketiga, mahasiswa dapat merancang instrumen evaluasi sesuai dengan tujuan evaluasi program keolahragaan. CPMK keempat adalah mahasiswa mampu melakukan, mengolah, dan menginterpretasikan data hasil pengukuran. CPMK kelima, mahasiswa mampu melaksanakan evaluasi program keolahragaan dan membuat laporan. Dan yang keenam adalah mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional, objektif, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan evaluasi. Penilaian pada mata kuliah ini, yang pertama adalah aktivitas partisipasi sebesar 20%, penilaian hasil proyek atau penilaian produk sebesar 45%, penilaian portofolio sebesar 20%, dan praktik atau unjuk kerja sebesar 15%. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pada pertemuan ke-6, yaitu tentang teknik pengumpulan data di lapangan, di mana pada kegiatan pertemuan 6 ini akan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah pendahuluan. Pada pendahuluan, dosen akan melakukan salam pembuka, melakukan cek kehadiran, dan melakukan review tentang materi sebelumnya. Kemudian pada bagian kedua, yaitu penyampaian materi, di mana dosen akan menyampaikan dan mempraktekkan teknik-teknik pengumpulan data di lapangan. Dan bagian yang terakhir adalah penutup, yaitu dosen akan menyampaikan kembali hal-hal yang belum dipahami atau dimengerti oleh mahasiswa. Baiklah, berikut adalah cuplikan video pembelajaran pada pertemuan ke-6. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang. Selamat siang, Pak. Sawali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu lagi di pertemuan ke-6 untuk mata kuliah evaluasi program keolahragaan. Materi hari ini Anda akan diminta untuk melakukan praktek terkait bagaimana Anda menjadi seorang tester maupun menjadi seorang testi. Nanti silakan mengambil buku catatannya. Pada saat praktek silakan Anda tulis hasil yang Anda lakukan berapa, dan nanti dikonversikan kepada norma yang ada. Dan untuk terakhir perkuliahan, untuk tugas kedepannya Anda
diminta untuk melakukan evaluasi, memberi masukan. Ya, keputusan apa yang Anda ambil terkait hasil tes Anda. Ya, itu. Jadi sebelum perkuliahan ini, mari kita lebih baiknya berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, hadir semua ya hari ini ya. Oke. Jadi perkuliahan hari ini Anda akan saya minta untuk melakukan tes. Nanti akan saya contohkan tes-tes apa saja yang Anda lakukan dan bisa Anda praktekkan. Kemarin di pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas terkait evaluasi apa, pengukuran apa, dan penilaian itu bagaimana. Jadi mungkin Anda sudah tahu kapan kita harus melakukan pengukuran terlebih dahulu atau penilaian terlebih dahulu. Ataukah harus urutan? Saya yang tahu. Harus urutan ini dulu Pak atau apa? Atau bisa dibolak-balik? Karena pengukuran, evaluasi, dan penilaian ini tidak bisa dipisah menjadi satu kesatuan. Anda baru bisa melakukan evaluasi jika sudah melakukan dua item ini. Nah, dua item ini pengukuran dan penilaian, mana dulu yang harus Anda lakukan? Mengapa? Saya contohkan begini. Satu kasus Anda melakukan atau membeli sepatu. Anda melakukan pengukuran dulu atau penilaian dulu? Yakin? Sepatu. Kemudian kalau tes fisik? Setuju? Setuju. Ya. Jadi jika disimpulkan dari pendapat teman Anda, pengukuran atau penilaian itu bisa dibolak-balik, tergantung apa dan kondisinya seperti apa. Jika yang Anda ingin tahu hasilnya bisa Anda lihat, Anda bisa melakukan penilaian dulu. Tapi jika tidak bisa, Anda harus melakukan pengukuran terlebih dahulu. Tapi tidak lepas dari dua aspek ini. Silakan merapat sini, bergeser. Kita contohkan, nanti mencoba satu-satu, ya. Silakan mencoba satu-satu. Kita pakai meteran. Meterannya apa saja boleh, ya. Coba Mas Anton. Jadi meteran harus kita siapkan dulu dan ini kita taruh sesuai lebar lengan kakinya. Ya, jadi meteran ini harus kita siapkan dulu, ya. Kita taruh saja. Ini ditaruh. Kemudian ini dilebarkan sejauh rentang lengannya. Oke, katakanlah begini. Ya, kita siapkan meteran dulu untuk panjang lengan, kemudian panjang tungkai kita bisa pakai meteran ini. Kita coba ini lebar apa? Lebar lengan, lebar dada bisa, rentang lengan juga bisa. Bukan lebar ya, tapi panjang lengan. Oke, kita coba rentang lengannya Mas Anton seberapa. Silakan tidur. Diposisikan meteran pas di, coba Mas Agus di sana. Mas Agus, nah, agak di sini, agak turun. Dipaskan di bahu, ya. Kemudian ini selebar. Di sana lebar kurang. Oh, kalau kurang, berarti digeser Mas Agus. Meterannya digeser aja. Tarik dulu. Ya, tarik ke sana, terus, jauh aja dah. Oke, ditaruh. Nah, di sana di angka berapa? Di sini di angka berapa? ...46. Nah, di sini angka 2,20 meter. Berarti 2,20 meter dikurangi 46. Dengan posisi yang sama, ini bisa mengukur juga lebar dada dengan bantuan penggaris siku. Sama. Jadi ini agak naik lagi posisinya. Naik lagi, terus ya. Oke ya. Jadi posisinya penggaris siku, Mas Agus di sini. Nah, ini dipaskan dengan
tempelkan ke dada. Di angka berapa? Ya. Di angka berapa? Oke. Tahan, jangan bergeser. Masang ya. Oke, Mas Anton boleh berdiri. Nah, ini dilihat di posisi berapa. Ini di angka 1 meter 40, 1 meter 15. 1 meter 15 dan di sini 1 meter 50. Berarti 1 meter 50 dikurangi 1 meter 15. Berarti lebar dadanya adalah 35. Oke, sudah kita dapat 2. Ya. Kemudian untuk tinggi duduk atau panjang tungkai, ya, Anda bisa pilih salah satu. Kalau panjang tungkai, Anda harus mengukur dengan mistar juga, harus berdiri. Tapi lebih gampang dengan posisi duduk, yaitu yang diukur adalah panjang tungkai. Kalau panjang tungkai tinggal duduk. Santon di sini. Duduk, sender hadap ke depan. Ya. Jadi ini posisi pinggul nempel. Panjang tungkai seberapa? Tolong diterang. Tinggal diukur dari tembok. Kita tahan di sini ya, boleh dipanjangkan, boleh, yang penting tidak gerak. Ya. Kemudian kita lihat ini tidak boleh begini. Nah, terus. Jadi kita ambil alat bantu, bisa mistar, bisa apapun bisa. Jadi ini dilihat. Ini adalah panjang tungkai Mas Anton. Ada di 1 meter. Dicatat. Jadi panjang tungkai Mas Anton 1 meter. Sekarang dilihat apa yang belum. Lihat Mas Anton catatannya. Kenapa? Panjang lengan. Bagaimana menghitung panjang lengan? Lewat ini, bagaimana kalau lewat ini panjang lengan? Ya, sampai ke ujung. Itu kalau Anda ukur. Tapi tidak diukur pun bisa. Apa? Data yang sudah didapat tadi apa? Berarti kan rentang lengan dikurangi lebar dada dibagi 2. Coba. Jadi tanpa diukur pun bisa. Daripada Anda mengukur. Yang penting inti dari apa yang data utama sudah Anda dapat, tinggal ukur. Jadi rentang lengan dikurangi lebar dada dibagi 2, itu menjadi ukuran panjang lengan Mas Anton. Apa yang belum? Apalagi yang belum? Tinggi duduk bagaimana? Tinggi duduk. Jadi dia posisi kepala pada saat duduk itu seberapa tinggi? Bagaimana? Tinggi badan dikurangi panjang tungkai. Tidak usah repot-repot Anda mengukur seperti ini. Cukup tinggi badan dikurangi panjang tungkai. Berapa? 64. Oke. Sudah bisa? Ada yang belum? Sudah semua? Oke, jika sudah semua silakan Anda coba.
sekarang kita akan coba menggunakan atau tes kekuatan otot hamstring. Ya, tahu bagaimana? Atau istilahnya dengan Nordic hamstring. Ya, sudah tahu. Oke, coba bagaimana? Di sini. Ya, coba dijelaskan. Kalau yang sudah pernah mungkin tahu ya, bagaimana? Oke, ya. Jadi Nordic hamstring itu adalah untuk mengukur kekuatan otot bagian paha bagian belakang, ya hamstring. Posisi awalnya adalah berdiri, ya. Jadi berdiri dengan tumpuan di lutut, badan harus tegak, ya. Kemudian yang harus ditahan adalah kaki. Pastikan kaki pada saat ditahan posisinya seperti ini, ya. Karena kalau begini, ini sakit, ya. Jadi harus begini, ini ditahan. Yang nahan pun harus kuat, ya. Kemudian posisi tangan di samping bahu, selebar bahu. Tujuannya adalah apa? Untuk mengamankan muka. Jadi jangan sampai jatuh, muka dulu ditahan, ya. Jadi tidak boleh berhenti. Begitu sampai, langsung angkat. Dan pada saat turun posisi tetap harus lurus, tidak boleh jengking, tidak boleh. Jadi harus tetap turun, ya. Sebagai contoh, coba, ya, ditahan, pelan. Nah, tidak boleh tangannya dulu, ya. Jadi harus lurus, ya. Jadi ini dilakukan 30 detik, dia bisa berapa kali? Turun, bangun lagi, dan tidak boleh ditaruh lama. Jadi begitu, langsung naik. Repetisi, hitungannya harus repetisi 30 detik. Ya, tahan, turun berapa kali? Begitu nyampe, langsung naik. Tapi begitu dia berhenti, naruh lama, itu sudah tidak bisa. Ya, tidak masuk hitungan. Jadi yang dihitung adalah yang begitu, plek naik 1, plek naik 2. Tapi begitu, plek dan naik tidak dihitung. Harus dari awal lagi. Tetap lanjut. Tapi tetap lanjut selama 30 detik. Selama waktu masih ada lanjut. Berikutnya adalah bisa menggunakan tes untuk mengetahui kekuatan otot perut dan lengan. Ya, posisinya ini ada 2. Yang beresiko itu adalah yang dari berdiri. Boleh dilakukan dari berdiri tergantung nanti cabangnya apa. Berdiri dan yang paling awal itu adalah duduk. Jadi posisinya sama. Ya, ini dorong ke depan jauh, naik 1. Ya, ini baru 1. Jika ini turun, ini tidak boleh. Jadi harus lurus, ya, lurus 1. Ini sama. Ya, dilakukan 30 detik berapa kali? Ya, ini otot perut sama otot lengan, ya, itu. Kemudian tes yang berikutnya adalah menggunakan single leg squat. Tahu squat? Gimana? Ya, jadi kalau squat begini, ini squat. Tapi kalau single berarti hanya 1, turun, naik, ya. Tapi ini tidak boleh ditaruh, ya. Dia bisa melakukan berapa kali? Kekuatan otot tungkai, ya. Bisa dilakukan 2 kaki dalam artian kanan dan kiri atau kaki dominan, ya. Tergantung cabornya. Kalau dalam bela diri, dia yang kaki yang dominan yang mana? Berarti hanya cukup dilakukan oleh 1 kaki yang dominan. Tapi jika dalam cabur itu 2 kaki digunakan, bisa 2-2. Kanan dulu, baru kiri. Oke, sudah 3 ya? Sudah 3, bisa? Bisa ya? Oke.
Oke, sekarang dicoba bagaimana rasanya. Coba jawab, tidak bisa, tidak apa, tidak harus bisa. Namanya mencoba, yang penting Anda SOP-nya tahu. Single leg sama, 30 detik berapa kali dia mampu. Boleh hanya satu tidak apa-apa. Tapi begitu dia taruh, ini lepas. Tidak dihitung. Ya, begitu turun naik 1, turun naik 2. Ya, tapi begitu ini berhenti, berarti tidak masuk hitungan. Mulai lagi. Ya, tapi tetap dihitungkan. Tadi kan 4, semua 4, dilanjut 5. Ya, tapi begitu dia naik ini, nah ini tidak dihitung. Oke ya. Jadi yang boleh 1. Yang nanti baru ganti satunya. Oke, silakan dicoba. Oke, jadi yang terakhir tadi Anda sudah mencoba lorting hamstring, abdominal roller, sama single leg squat. Dan yang paling gampang yang umum dilakukan terakhir adalah push up dan sit up. Ya, kalau sit up sudah jelas, push up sudah jelas juga untuk kekuatan otot tapak. Tapi SOP-nya bagaimana? Apakah Anda sudah tahu? Sudah, bagaimana? Tidak apa? Kalau sudah, bagaimana? Sudah tahu belum? Jadi coba yang masih tenaga yang kuat, Mas Akmal apa? Anton, Mas Anton. Yuk. Maju. Posisi push up. Ini untuk putri dan untuk putra push up. Ya. Jadi taruh bawah. Jadi kalau untuk push up, posisi awal semua di bawah. Ya. Kaki untuk putra seperti ini, tapi untuk putri adalah di tekuk, kaki di silang. Ya, tumpuan ada di ujung lutut. Kalau putra di ujung kaki. Ya, posisinya aturannya sama. Pada saat naik dia harus lurus, naik Mas Anton. Ya, pada saat naik ini tangan harus lurus. Pada saat turun, turun. Nah, boleh ditempel, boleh. Nempel boleh, tapi tidak boleh berhenti. Ya, begitu sampai bawah nempel langsung naik. Tapi begitu dia berhenti, tidak dihitung. Karena kalau kita melihat jengkal, mau diukur bagaimana? Uji coba yang pertama dan kedua pasti ada perbedaan. Agar semua sama, maka lebih baik ditempel. Tapi dengan ketentuan begitu tempel langsung naik. Begitu juga dengan yang putri. Nah, yang perlu diperhatikan adalah cewek. Kalau cewek geraknya jangan hanya dari punggul ke atas, tapi semua dari lutut. Kebanyakan ini dia yang gerak kalau cewek. Nah, ini toh, ininya nempel. Ya, coba. Nah, ya tapi yang benar pahanya juga harus naik. Coba, set. Nah, pahanya ada. Ya, ini untuk cewek. Push up cewek dan push up cowok. Sekarang sit up. Kalau sit up putra putri sama. Ya. Boleh dipegang seperti ini, ya.
Boleh Anda pegang atau Anda duduk di sini tidak apa-apa. Ya, pegang. Ya. Naik awalnya dari bawah. Ini di belakang kepala. Ya, boleh disilang, boleh lepas. Yang tidak boleh adalah narik ini. Ya. Boleh lepas, boleh. Boleh disilang seperti ini di belakang kepala, boleh. Lepas boleh. Ya, tapi tidak boleh narik. Begitu apa-apa, start, naik, naik. Sentuhkan ke lutut. Turun, tempel punggung. Naik lagi. Turun, 2. Naik, turun separuh. Ini tidak dihitung. Kalau gini tidak dihitung. Ya, jadi ini harus nempel. Ini yang umum sudah banyak yang tahu, tapi SOP-nya banyak yang belum paham. Tapi gerakannya pasti benar. Gerakan tidak ada yang salah. Ya, oke. Jadi Anda tahu ya SOP-nya ya. Jadi untuk gerakan tidak ada gerakan yang salah. Ya, Anda push up gerakannya seperti apa? Ya seperti itu. Tidak ada gerakan, itu bukan gerakan push up, tidak ada yang salah. Tapi apakah benar SOP-nya efektif atau tidak? Sampai di sini ada yang tanyakan? Cukup? Oke, tugas Anda di rumah adalah silakan dianalisa apa yang Anda lakukan hari ini, dipilah untuk cabur apa. Oh, ini bisa digunakan untuk cabur ini. Yang tes ini bisa dilakukan untuk cabur ini. Oke? Bisa ya? Bisa. Minggu depan kita coba lagi untuk yang di outdoor. Bagaimana yang di luar ruangan. Hari ini kita coba yang di dalam ruangan, besok kita coba yang di luar ruangan. Apa saja? Ya, MFT ada masih, sprint masih ada. Oke ya? Jika sudah cukup, tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa perkuliahan hari ini sudah saya akhiri. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.